beberapa hari yang lalu di media sosial saya membagikan flyer informasi bahwa akan ada Duta Wisata Sulawesi Tengah yang hadir di podcast Media Suara Palu. Dan hari ini kenyataan itu ada di podcast Media Palu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Ini boleh diperkenalkan diri dulu? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cesar Sanjani. Teman-teman semuanya bisa panggil saya akrab dengan dipanggil Cesar atau Ces. Sekarang saya berusia 23 tahun. Oke. Aktivitas sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai di bagian perencanaan. Dan saya juga seorang ahli gizi. Wow. Selain profesi itu, saya juga sekarang lagi mencoba hal-hal baru nih, Pak. Apa itu? Saya lagi mencoba acting di satu film khas Banggai, namanya Piara Mayat. Itu Dan diproduksi? Ya, sementara produksi. Diproduksi oleh? Tosca Cinema Picture. Wow, oke. Jadi yang sementara itu ya? Iya. Dan sekarang juga saya lagi mencoba menjadi konten kreator di TikTok. Namanya Kisah Sena. Untuk konten-konten romantis nih, Pak. Luar biasa, Duta Wisata kita ini ternyata banyak sekali profesinya. Tapi ya ini kan bagian dari memperkenalkan wisata Sulawesi Tengah ya? Iya, betul sekali. Di sebelahnya Cesar? Oke, baik, selamat sore Kak, dan Sore. selamat sore teman-teman media. Yeah. Perkenalkan, saya Shelin Lauren Sagulani, biasa dipanggil Shelin. Saya saat ini berusia 17 tahun, dan keseharian saya masih seorang pelajar di SMA Negeri 2 Luwuk, salah satu sekolah menengah atas yang terletak di Kabupaten Banggai. Wih, keren. Sebenarnya juga saya punya cita-cita ini mau jadi duta wisata. Tapi ya cukuplah jadi duta podcast saja. Oke, Cesar sama Celin. Ini di media sosial ini di Instagram akrabnya dipanggil 2C. 2C. Wah. 2C dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia. Oh, begitu ya. Kita hapus dulu untuk nama itu. Luar biasa. Oke, untuk memulai itu kan di akhir November ini akan ada perhelatan nasional Duta Wisata. Iya. Tapi sebelum saya ke sana, sebagai Duta Wisata Sulawesi Tengah, kapan dinobatkan menjadi Duta Wisata? Kemarin kegiatannya itu pemilihan di Palu, itu tanggal 7 sampai 10 Oktober. Dan karena kegiatannya sudah dekat, jadi kita butuh banyak persiapan yang sangat banyak supaya kita bisa tampil lebih prima nanti di tingkat nasional. Oke, berarti baru sebulan ya? Iya. Baru sebulan. Ada hal-hal yang dipersiapkan khusus untuk menuju ke pentas nasional itu? Misalnya ada yang dilakukan spesial sebagai persiapan itu? Iya Kak, jadi sebelum berangkat ke nasional kami pastinya sudah prepare segala sesuatu. Dan tentunya dari panitia atau kakak-kakak senior kami di provinsi sudah melakukan coaching kepada kami dalam talent show, dalam public speaking. Dan juga sebelum ini kami kan dari Kabupaten Banggai. Jadi puji Tuhan kami sangat difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai. Kami sudah di coaching duluan dari sana, sehingga ketika kami sampai di Palu kami sudah kembali lagi di coaching. Kami tidak merasa hal yang baru karena kami sudah pernah di coaching di Kabupaten Banggai. Wah, berarti persiapannya ini 90% lah, sisa berangkat nanti ke Kendari ya? Iya. Kendari tanggal berapa pentas nasionalnya ini? Di Kendari tanggal 22 kita sudah berangkat, kegiatannya dari 23 sampai tanggal 27 November bulan ini ya. Oke. Nah, sebagai duta wisata tentu punya program kerja kan? Iya. Kira-kira bisa publik tahu program kerjanya? Bisa, Boleh. Pak. Oh ya, silakan. Jadi kita punya program kerja namanya GITAR. Ada kepanjangannya, Gen Z Cinta Pariwisata. Boleh diulang? GITAR, Gen Z Cinta Pariwisata. Oke. Iya, kemudian? Jadi GITAR ini sasaran utamanya kita adalah Gen Z, di mana Gen Z ini merupakan usia produktif yang nantinya akan menjadi pemegang peran penting di masa yang akan datang. Apalagi sekarang sudah diprediksikan akan terjadi yang namanya revolusi industri
Oke. Dan bonus demografi, jadi di mana itu usia produktif akan lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Iya. Dan orang-orang tua aja sekarang, walaupun kita memberikan mereka edukasi, pasti mereka akan kurang lebih lama untuk menerima informasi dari kita. Dan kita akan menggunakan Gen Z ini supaya menjadi tolak ukur kita dan menjadi pemegang peran penting dalam pengembangan pariwisata yang ada. Dengan 2 subprogram. Yang pertama, ada nada dan ada suara. Jadi gitar ini menghasilkan nada dan suara. Wow. Nada ini kepanjangannya Gen Z Sadar Wisata, dan suara itu adalah kreativitas untuk pariwisata. Oke. Celine? Jadi Kak, jadi Mau tambahkan salah satu subprogramnya itu kan ada nada Gen Z Sadar Wisata, di mana sebelum kami berangkat ke tingkat provinsi kami juga sudah memiliki program tersebut, dan sampel yang kami gunakan itu terletak di salah satu kecamatan di Kabupaten Banggai, yaitu Kecamatan Balantak Utara, tepatnya di Desa Kampangar. Jadi salah satu iya di Desa Kampangar Kak. Jadi subprogram nada ini dia punya satu kegiatan, yaitu Laigan Pande, yang dalam bahasa Balantaknya itu rumah pintar. Iya. Jadi kami ke sana ke Desa Kampangar, khususnya kepada anak-anak SD, kami mengajari mereka bagaimana cara menari, bagaimana berbicara bahasa Inggris, karena itu sangat penting. Di mana kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Banggai itu salah satu destinasi prioritasnya itu adalah Pulau Dua, Kak. Pulau Dua. Iya, dan itu terletak di Desa Kampangar. Jadi sebagai desa wisata, anak-anak harus diberdayakan supaya mereka bisa tahu berbahasa Inggris, supaya mereka bisa memperlihatkan kepada turis-turis yang datang agar menarik minat wisatawan untuk datang ke desa wisata tersebut. Oke. Nah, dari program kerja itu apakah bisa menjadi tugas utama duta wisata atau ada memang tugas lainnya yang disiapkan oleh di provinsi setelah menjadi duta wisata provinsi? Ada, Pak. Iya. Jadi sekarang itu duta wisata lagi fokus untuk menjadi agent of change, dan juga orang yang tidak hanya berada menjadi seorang yang agent of promotion. Oke. Jadi we're not only agent of promotion, but now kita sudah mulai untuk mengempower dan memberdayakan para orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi ketika kita sudah bisa memberdayakan mereka lewat program kita, yaitu gitar. Yang kedua tadi ada salah satunya yaitu suara, kreatif untuk pariwisata, di mana kita ini meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di satu daerah dengan membuat suatu inovasi, yaitu pembuatan abon kulit pisang. Abon dari kulit pisang. Abon Dari kulit pisang. dan itu sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Dan ini bukan hal yang pertama dilakukan. Ini sudah pernah dilakukan di tahun 2021. Itu di Desa Pagimana, Kabupaten Banggai, dan juga kedua kalinya dilaksanakan di Kelurahan Mangkio Baru. Itu diajarkan kepada anak-anak remaja. Tapi ketika kita sampai di Desa Kampangar, Kecamatan Balantak Utara, di sana kita sudah melakukan juga 2 kali uji coba pembuatan abon kulit pisang, dan nantinya hal ini akan diimplementasikan oleh masyarakat yang ada di Desa Kampangar untuk membuat satu produk itu menjadi nilai jual, di mana kulit pisang ini produk yang sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Banggai, dan kulitnya itu hanya dibuang dan menjadi limbah. Padahal bisa menghasilkan. Betul, bisa menghasilkan dan punya banyak kandungan gizinya. Oh, Mumpung kebetulan saya juga merupakan ahli gizi, jadi kandungan gizinya itu sangat bagus untuk kesehatan kita, mulai dari tinggi kalium, itu serat, dan beberapa kandungan gizi yang bisa menjaga kesehatan jantung, membantu memperlancar pencernaannya kita. Seperti itu, Pak. Iya. Biasanya beberapa proyek itu kan masih ada dalam angan-angan. Iya. Tapi ternyata proyek yang Anda paparkan ini sudah nyata dan sudah dilakukan. Betul, Pak. Ini hanya karena ada duta wisata atau memang karena ya sejak awal cintanya di situ, memberdayakan wisata, memberdayakan, ya saya mengatakan UMKM lah, Ya, di situ betul. ada bagian UMKM, perekonomian bisa berputar di masyarakat setempat sehingga nanti ada nilai tambah ekonomi. Ada yang challenge?
Iya Kak, jadi kalau program kami ini Oke. sudah ada sejak awal sebelum kami mengikuti pemilihan Duta Wisata ini. Karena kami menyadari kami sebagai generasi muda Indonesia, Oke. kami harus bisa mendukung sustainable tourism development atau pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oke. Dan itu sangat penting di mana kita bisa berperan penting dalam pembangunan pariwisata ini dengan cara menggencarkan programnya kita. Dan puji Tuhan di pemilihan Duta Wisata ini kita diberikan peluang, diberikan ruang untuk kembali memperdalam programnya kita agar dapat menjangkau masyarakat secara luas. Oke. Betul sekali Pak. Jadi Iya. ini sudah ada jauh seperti yang saya jelaskan tadi pertama bahwa sudah dilakukan sejak tahun 2021, 2021. di mana kita belum punya rencana untuk beranjak ke ajang Duta Wisata ini. Dan sebelum itu untuk pengembangan pariwisata dengan program NADA, saya juga sudah sering melakukannya. Awalnya itu kemarin melakukan seperti FGD, Focus Group Discussion, Iya, di Focus desa-desa Group wisata, Discussion, iya, oke. di tempat-tempat yang ada Pokdarwisnya atau kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Yaitu kemarin sudah sempat menghadirkan hampir 100 warga di salah satu desa Kampangar, dan juga Pokdarwis sekitar 60-an di desa Kecamatan Moilong yang ada di Kabupaten Banggai. Oke, nah saya ingin beranjak ke soal perhatian pemerintah. Ini kan setelah menjadi duta wisata, Anda sudah menjadi bagian dari pemerintah. Kalau sebelumnya kan mungkin secara person melakukannya. Dukungan pemerintah setelah Anda memaparkan program kerja itu, setelah menjadi duta wisata, bagaimana dukungan pemerintah? Jadi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah, itu sangat mendukung program dari kami. Oke. Bahkan kami kemarin sempat dan sering selalu difasilitasi untuk pelaksanaan program, mulai dari tempatnya kita ke tempat tujuan Wisata. untuk pelaksanaan itu Kegiatan. di Desa Kampangar. Oke. Itu semua difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Banggai, dan untuk semua kegiatan-kegiatannya semua melalui yang arahan dari mereka. Oke. Tapi semenjak ada ini mereka sudah akan melaksanakan ini secara rutin, dan kemarin itu sempat ada tantangannya kita karena kita memberdayakan Gen Z. Oke. Nah, Gen Z ini adalah generasi yang tidak suka proses. Mereka maunya yang instan. Instan, padahal proses Betul. ya oke. Jadi ini menjadi tantangan besar buat kita bagaimana supaya Gen Z ini tidak bosan dalam pelaksanaan proker yang sudah kita jalankan. Jadi kemarin kita akan ada rencana untuk mengadakan lomba-lomba karena Gen Z ini butuh pengakuan, mau untuk diakui. Dengan adanya lomba-lomba ini mungkin akan membuat mereka tertarik untuk belajar dengan inisiatif dari diri mereka sendiri. Oke. Nah, konkretnya program kerja yang sudah dilaksanakan 2021 itu sampai setelah menjadi duta wisata itu apa yang bisa dikatakan ke penontonnya podcast Media Suara Palu soal yang konkret yang tadi pisang apa sih? Abon kulit Abon, iya. Itu konkretnya dilakukan di mana itu? Di desa apa? Iya Kak, jadi percobaan pertama kali kita sebagai duta wisata itu seperti tadi saya katakan, kami mengambil sampel di salah satu kecamatan di Kabupaten Banggai, Kecamatan Belantap Utara, dan khususnya di Desa Kampangar. Jadi Oke. pada pertemuan pertama kami mengajak Pokdarwis di sana, kelompok sadar wisata, Kelompok sadar wisata. untuk sama-sama kita melakukan pembuatan abon kulit pisang tersebut. Dan puji Tuhan mereka sangat mendukung itu. Mereka sangat mendukung hal tersebut karena itu dapat memberdayakan kulit pisang, di mana yang tadi sudah dikatakan bahwa kulit pisang yang hanya dijadikan sebagai limbah. Ya, tapi sekarang ketika kami sudah punya inovasi itu, Oke. masyarakat sudah bisa membuka mata bahwa ternyata kulit pisang ini bukan hanya limbah tetapi dapat dimanfaatkan sebagai makanan begitu. Dan itu sudah dipasarkan ya? Untuk sekarang mereka lagi proses karena pendanaan. Oke. Jadi butuh proses. Jadi mereka akan melakukan ini bekerja sama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Kampangar itu. Iya, benar. Dan nanti akan dipasarkan kepada turis yang datang ke destinasi Pulau Dua. Oke, jadi difasilitasi nanti oleh Badan Usaha Milik Desa ya? Betul, Pak. Oke. Nah,
di bulan Oktober itu ada pencanangan pemerintah provinsi. Saya kira sebelum saya menyebutkan kayaknya sudah ada rekaan, oh kayaknya ini ya. Ada pencanaan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, terkait negeri 1000 megalit. Apa yang ingin Anda katakan soal itu? Karena ini terkait duta wisata. Baik. Iya. Silakan. Jadi negeri 1000 megalit ini menandakan bahwa Sulawesi Tengah punya banyak kekayaan megalit. Oke. Hampir 1000 ya. Iya. Yang Oke. ditemukan. Jadi ini merupakan salah satu dari destinasi heritage wisata Oke, sejarah, heritage. Oke, sejarah. yang dimana ini selain kita berwisata, kita juga bisa mendapatkan ilmu dan kita melihat karya nyata dari masyarakat-masyarakat yang ada di tempo dulu, Oke, mengenal sejarah. mengenal sejarah. Jadi kita juga akan membawakan hal ini, akan menyuarakan ke tingkat nasional. Kita mempunyai tagline dari negeri 1000 megalit Sulawesi Tengah, dan itu akan kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di nasional dan khususnya tuan rumah yang ada di sana, yaitu Kota Kendari. Kita akan menyuarakan bahwa Sulawesi Tengah punya 1000 megalit yang sangat unik yang tidak dipunyai oleh wilayah lain. Oke, Seperti berarti iya ada tambahan? Iya Kak, mungkin dari saya sedikit tambahan, Oke. bukan hanya kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, Iya, benar. khususnya masyarakat Sulawesi Tengah. Karena mungkin pada saat ini belum ada, masih ada yang belum mengetahui bahwa Sulawesi Tengah ini sudah dicanangkan menjadi negeri 1000 megalit. Jadi kami sebagai duta wisata, tujuan kami untuk mempromosikan bahwa Sulawesi Tengah, provinsi kami tercinta ini sudah dicanangkan menjadi negeri 1000 megalit, dan itu harus dimanfaatkan supaya provinsi kami dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, Oke. khususnya sampai mancanegara. Karena itu menjadi bagian pekerjaan duta wisata, memperkenalkan wisata, destinasi wisata di Sulawesi Tengah. Iya, selain program kerja yang sudah dibuat, kemudian megalit yang akan dipaparkan di tingkat nasional nanti, ya ada yang hal lain yang ingin disampaikan oleh Celin sama Cesar? Ada program kerja yang masih ingin disampaikan? Atau ada perkembangan? Silakan. Jadi untuk terkait program kerja, kita akan membawa program kerja ini dan menyuarakan ke tingkat nasional. Oke. Ini merupakan salah satu proyek wisata kami yang Oke. akan kami bawakan. Jadi kami berharap dengan adanya gitar ini tidak hanya memberikan melodi yang baik untuk penyelesaian masalah pariwisata, Wow. juga bisa memberikan efek negatif positif Efek kepada positif, iya. diri kami, Oke. energi positif kepada diri kami supaya kami bisa menang di tingkat nasional nanti. Oke. Celin? Iya Kak, mungkin program kami seperti demikian, dan kami juga sangat berharap bahwa seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dapat mendukung program kami ini, sehingga Oke. kami dapat membawa program kami gitar ini ke tingkat nasional dan mendapat respon yang positif dari tingkat nasional nantinya. Dan besok Pak, kita akan mengadakan yang namanya Dwi Talk. Jadi Dwi Talk ini challenge pertama kami dari tingkat nasional. Jadi kami akan membahas tuntas terkait dengan program kerja atau tourism project yang telah kami buat tadi, yaitu gitar. Oke. Nah, ini kalau pendengar mau mengenal lebih jauh, apakah Duta Wisata ini punya akun medsos yang sekiranya kalau kan waktunya kita di sini terbatas, tapi kalau di medsos bisa ya berinteraksi dengan, ya silakan. Jadi untuk teman-teman semuanya, mohon besok menonton di akun Duis ID atau di Dwi Sulteng. Di situ kita akan mengadakan live streaming Dwi Talk untuk challenge pertama kami untuk terkait dengan tourism project yang Oke. telah kami bawakan. Oke. Dan semoga teman-teman bisa nonton besok di jam 8 malam. Besok malam ya? Betul. Oke. Celin, ada tambahan? Iya Kak, mungkin dari saya mohon dukungan dan Oh iya, doanya pasti. dari seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk kami, Kak Cesar dan saya Shelin, menuju ke tingkat nasional dalam rangka pemilihan Duta Wisata Indonesia tahun 2023. Oke.
Saya ingin bercerita banyak soal duta wisata ini. Saya ingin bercerita soal Paisupo di Banggai Kepulauan. Saya ingin bercerita megalit itu di Napubada itu. Saya ingin bercerita Tanjung Karang. Apa sih yang seharusnya bisa dilakukan untuk mendatangkan wisatawan itu, tapi waktu yang membatasi kita. Saya ingin ada satu kalimat yang Celin atau Cesar bisa sampaikan sebagai closing statement di podcast Media Suara Palu. Silakan. Just by looking at nature, you can find peace. Ketika kita melihat alam, kita akan menemukan kedamaian. Kepada teman-teman semuanya, ayo kita berkunjung ke destinasi wisata kita, mencintai destinasi wisata kita, karena kita punya kekayaan yang sungguh luar biasa, dan mari kita sama-sama jaga lingkungan alamnya agar tetap asri, tetap alami, seperti itu. Oke, Celin. Ya, kepada teman-teman semuanya, kita harus sadar bahwa Indonesia ini punya banyak keindahan, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, mari kita berdayakan pariwisata yang ada di provinsi kita, Sulawesi Tengah, dan khususnya kepedulian kita harus benar-benar kita tingkatkan untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa menjadi provinsi yang dapat dikenal di luar daerah, bahkan sampai ke mancanegara, dengan cara mempromosikan. Dan tidak hanya mempromosikan, kita juga harus betul-betul memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas agar pariwisata ini bisa menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Mantap. Saya rasa Sulawesi Tengah tidak rugi telah memilih Anda berdua sebagai duta wisata. Ternyata sebelum melakukan ini semua, sebelum menjadi duta wisata, ternyata Anda sudah bekerja dan melakukan hal itu. Terima kasih sudah datang di podcast Media Suara Palu. Sebagai statement closing dari saya, ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian berdua dan penonton podcast Media Suara Palu. Kalau mau bersuara di podcast Media Suara Palu adalah tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.